Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 6-0 atas Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 6-0 atas Brunei Darussalam di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dibahas di sini. Timnas Indonesia sukses mendapatkan tambahan 8,66 poin dan naik ke peringkat 146 dunia usai menang 6-0 atas Brunei Darussalam. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia memulai perjalanannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 12 Oktober 2023, kontra Brunei Darussalam. Leg pertama dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Selain mengincar kelolosan ke babak berikutnya, Timnas Indonesia juga mengincar tambahan poin untuk mendongkrak ranking FIFA. Kemenangan dalam laga ini akan memberikan tambahan 8,66 poin untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia pun sukses meraih kemenangan yang diperlukan untuk leg pertama. Skor 6-0 mengakhiri permainan di SUGBK untuk leg pertama kontra Brunei Darussalam. Babak pertama hanya berakhir dengan skor 2-0 saja. Namun, Timnas Indonesia sukses menambah 4 gol di babak kedua. Dimas Derajat mencetak hat-trick selagi Ramadan Sananta mengukir 2 gol, selagi 1 gol lainnya disumbangkan oleh Rizky Ridho. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia menambah 8,66 poin dan untuk sementara naik ke peringkat ke-146 dunia dengan catatan 1058,06 poin, menggeser ST Kitts and Nevis. Pada saat ini, ST Kitts Nevis juga memiliki catatan 1058,06 poin. Namun, mereka masih bisa menambah catatan poin karena akan bermain menghadapi Sint Maarten pada Jumat, 13 Oktober 2023, dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Tentu, hal ini adalah yang diharapkan oleh Timnas Indonesia. Sebab, jika gagal menang alias imbang saja, Timnas Indonesia akan menderita kehilangan poin. Hasil imbang akan membuat Timnas Indonesia kehilangan 1049,03 poin dan akan turun 2 tingkat ke posisi ke-149 dunia. Sementara itu, kemenangan ini menjadi hal yang penting untuk Timnas Indonesia pada leg kedua nanti. Laga tersebut akan dilaksanakan pada Selasa, 17 Oktober 2023, malam WIB di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah. Heriberto Tavares tak sabar bela Timnas Indonesia, publik desak percepat prosesnya. Baru-baru ini, Heriberto Tavares dalam sebuah postingan di akun fans pagi pribadinya mengungkap jika dirinya yang sudah tak sabar untuk memperkuat Timnas Indonesia. Seperti yang telah diketahui bersama, jika Heriberto Tavares menjadi salah satu pemain keturunan yang bertekad membela Timnas Indonesia. Hanya saja, proses pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia itu masih pasif. Tavares mengaku sudah sering mengajukan proses untuk menjadi WNI, tetapi wewenang sepenuhnya bukan kepadanya. Ia cuma punya keinginan yang kuat dan selebihnya regulasi yang mengatur. Saya tertarik memperkuat negara Indonesia, saya pikir mereka bangga, bukan saya yang memutuskan tapi PSSI, ucapnya suatu kali. Pemain asal Portugal ini memang dalam banyak kesempatan terang-terangan menyebut ingin membela skuad Garuda. Pemain keturunan Portugal itu bukanlah pemain sembarangan, ia striker yang tajam dan punya statistik berkelas. Tetapi, selama PSSI tidak menandatangani atau mengontak saya belum mau berbicara terlalu jauh dulu, kata Tavares dalam wawancara. Saya sebetulnya sudah memberitahu agen saya bahwa Indonesia menjadi tujuan saya. Jadi, saya tidak akan mengatakan tidak untuk persoalan itu, tambahnya. Tampaknya ada sejumlah aturan yang memang secara birokrasi tidak instan untuk diurus. Tetapi seharusnya, PSSI sudah tahu kapan harus ambil ancang-ancang, dan seharusnya PSSI bisa membuat skala prioritas untuk para pemain yang hendak dinaturalisasi. Heriberto Tavares lahir di Amadora, 16 Februari 1997. Dia adalah putra mantan pemain sekaligus pernah menjadi asisten pelatih di salah satu klub di Liga Portugal.
Kecintaannya pada Indonesia membuat Heriberto Tavares mempunyai keinginan yang cukup besar, agar bisa berkontribusi bagi negara Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Keinginan bermain di Indonesia selalu ada karena saya yakin, saya bisa membuat sejarah untuk Indonesia, ujar Heriberto Tavares. Timnas Indonesia bisa diuntungkan andai diperkuat pemain dengan profil mentereng seperti Heriberto Tavares. Heriberto Tavares pun yakin bisa memperkuat Timnas Indonesia di masa depan, bisa dengan cara diperjuangkan PSSI sebagaimana yang dilakukan Federasi Sepak Bola Maroko, FRMF, ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, dalam usaha mereka agar Munir El Haddadi agar bisa memperkuat Timnas Maroko. Menang telak, Shin Tae-yong kecewa penampilan babak pertama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sukses menghancurkan Brunei Darussalam pada leg pertama playoff Piala Dunia 2026. Namun, pelatih Shin Tae-yong mengaku tidak puas dengan penampilan yang diberikan anak asuhnya. Tae-yong menilai performa pasukannya kurang oke di babak pertama. Para pemain Timnas Indonesia bermain kurang greget dan juga kerap kali melakukan kesalahan yang tidak perlu serta buang sejumlah peluang. Pertama-tama, selamat kepada para pemain, tetapi untuk isi laga saya tidak begitu senang. Harusnya permainan lebih baik. Setelah gol kedua, memang sangat lama sampai terjadi gol ketiga, itu yang harus kita evaluasi, kata Tae-yong usai pertandingan. Tetapi di babak kedua para pemain bekerja keras lagi, dan akhirnya bisa main baik. Jadi terima kasih saya ucapkan bagi para pemain yang sudah tetap berjuang, sosok asal Korea Selatan tersebut menambahkan. Sementara Dimas mengaku sangat bisa mencetak 3 gol membawa Timnas Indonesia menang. Ia pun bertekad untuk melanjutkan performa gemilangnya saat melawat ke markas Brunei pada leg kedua di Stadion Sultan Hasan Al Bolkiah, Selasa 17 Oktober. Tapi yang terpenting saya bisa melaksanakan instruksi pelatih, intinya kita harus kompak dan semoga di leg kedua bisa memberikan lebih baik lagi, ucap penyerang Persikabo 1973 tersebut. Nathan Choi Aon puji penampilan Timnas Indonesia setelah menang atas Brunei Darussalam 6-0. Calon pemain naturalisasi, Nathan memuji penampilan Timnas Indonesia dalam laga melawan Brunei Darussalam di leg ke-1 putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nathan mengatakan semua pemain melakukan yang terbaik dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis malam, 12 Oktober 2023 itu. Ketika ditanya apakah ada masukan untuk permainan Timnas Indonesia, Nathan Joe Aon mengatakan kinerja para pemain sepak bola Indonesia itu sudah baik. Namun, menurutnya, performa para pemain tim nasional dapat terus diperbaiki. Pertandingan yang sangat bagus, semua pemain bermain sangat baik, semoga di pertandingan berikutnya bisa lebih baik lagi, ucap Nathan Joe Aon. Nathan Joe Aon sendiri tak sabar ingin menjadi pemain Timnas Indonesia secepatnya. Saya tak sabar bermain untuk negara ini, saya ingin merasakan bermain di hadapan puluhan ribu supporter Indonesia, tegas Nathan.